kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita bersama-sama untuk memajukan channel ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Bapak Ibu juga like, ya kan, komen, aktifkan lonceng notifikasi di HP-mu. Sehingga ketika ada live streaming atau ada video yang diupload, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti, ya, karena langsung ternotifikasi sehingga tidak ketinggalan, ya. Bapak Ibu juga tolong bagikan, ya, share link ini kepada yang lain. Dan bagi Bapak Ibu yang rajin untuk share link ini, saya sampaikan terima kasih. Tim kami selalu berdoa bagi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu semuanya diberkati. Amin. Dan juga tolong doakan saya bersama keluarga. Juga doakan Yayasan Pelayanan Galilea. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Dan kalau kami eksis sampai hari ini itu karena kasih setia Tuhan, ya. Kalau kami masih bisa melayani melalui YouTube ini, itu juga karena anugerah. Saya konsen dengan online ini karena saya melihat Tuhan menaruh saya di online ini, ya. Tapi juga pelayanan ke daerah-daerah secara offline juga akan masih dilakukan, ya, tetapi semuanya kembali lagi bisa bergerak kalau ada penggeraknya, ya, selain Roh Kudus, tapi juga harus punya dana yang cukup. Selama ini saya mencari sendiri setiap kali pergi ke daerah. Nah, Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang punya informasi untuk seseorang yang mau bersaksi, ya, di channel ini silakan menulis di kolom deskripsi, ya, atau kolom komentar, ya. Ada nomor telepon admin di kolom deskripsi, ya. Silakan Bapak Ibu menulis di sana, memberikan informasi, ya, supaya kami bisa menghubungi dan bisa menjadi saksi, ya, bersaksi di channel ini, dan itu adalah sesuatu yang menggembirakan hati Tuhan. Baik, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang masih berlaku sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami berada. Terpujilah Engkau. Kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan dan kalimat yang diurapi. Setiap mereka yang mengikuti tayangan Sahabat Galilea setiap pagi, mereka berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Yohanes pasal 5 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18, cukup panjang memang, ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kita akan belajar dari pembacaan ini, ya. Dan saya memberi tema dari firman Tuhan hari ini adalah kunci kesembuhan dan pemulihan.
Ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepada aku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ayat 3, kita perhatikan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Bapak Ibu, Alkitab menyatakan bahwa di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Saudara sudah pergi ke sana? Saudara sudah sampai ke tempat itu? Saya sudah 12 kali ke sana. Dan nanti bulan Oktober ada perjalanan lagi ke sana. Dan bagi Bapak Ibu yang mau berziarah dan mau datang ke kolam yang bernama Bethesda, silakan Bapak Ibu mendaftar. Ya masih jauh sih, bulan Oktober, tanggal 29 Oktober 2023. Jadi masih punya waktu untuk menabung ya, mempersiapkan. Nah Bapak Ibu, nama Bethesda ini berasal dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Ya, bahasa Ibrani, bahasa Aram, juga bahasa Arab itu satu rumpun bahasa Semitik. Bahasa Aram, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Ya, satu rumpun bahasa Semitik. Nah, saudara, Bethesda itu sebetulnya ya, Bethesda yang artinya rumah, ya kan? Beth itu rumah,
ya kan? Dan hesda, kemurahan, ya, atau anugerah. Jadi Bethesda adalah rumah kemurahan atau rumah anugerah. Nah, di sini Tuhan telah menyediakan anugerah dan kemurahannya bagi mereka yang buta, yang timpang, yang lumpuh, yang sangat membutuhkan anugerah kesembuhan dari Tuhan. Terlebih lagi mereka yang buta rohani, timpang rohani, dan lumpuh rohani, yang seringkali menjadi penghambat pertumbuhan iman dan juga penghalang untuk mengalami kuasa dan mujizat dari Tuhan. Untuk beroleh kesembuhan dan pemulihan, orang-orang sakit ini harus siap menantikan kegerakan pekerjaan Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Apapun penyakitnya. Saudara punya penyakit apa? Kalau saya penyakit mata, haleluya. Setiap kali buka dompet saya nggak lihat sesuatu, haleluya. Saudara penyakit apa? Ya, kalau saya penyakit mata, ya, haleluya. Setiap kali buka dompet saya tidak melihat sesuatu, ya. Atau saudara mungkin hidupmu sedang ada dalam kegelapan. Saya mau katakan tetaplah berdoa. Berdoa dan berdoa. Ya, tetapi kalau engkau masih hidup di dalam kegelapan, ya tidak ada kata lain, tetaplah berdoa. Dan kalau sudah berdoa juga, lalu saudara masih hidup dalam kegelapan, hanya ada satu kalimat pendek, segeralah bayar listrik. Haleluya. Ya kan, kalau hidup dalam kegelapan berarti listrik nggak ada, ya. Haleluya. Lupa isi token, ya. Haleluya. Nah saudara, jangan terlalu tegang, ya. Pagi-pagi harus hati yang gembira dulu. Senyum-senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, ya saudara, ya. Nah saudara, goncangan air itu adalah gambaran gerakan atau aliran kuasa Roh Kudus yang siap untuk menjamah dan memulihkan hidup seseorang. Karena itu kita harus selalu dalam keadaan siap. Bila hadirat Tuhan turun, kita pun harus cepat bertindak. Yaitu apa? Membuka hati kita dan dengan iman untuk menerima anugerahnya. Amin. Tetapi banyak di antara kita berada dalam keadaan seperti orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Tak dapat bergerak untuk masuk ke dalam kolam. Artinya tidak dapat bertindak dan berusaha dengan iman untuk menerima anugerah Tuhan yang sudah disediakan. Ketika Tuhan bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Apa jawabnya? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, saat Tuhan bertanya apakah ia mau sembuh, justru dijawab dengan menyalahkan orang lain yang tidak menolongnya saat terjadi goncangan. Ya, siapa juga bisa menolong dia? Karena di situ kan orang-orang sakit. Dan setiap orang tentu berusaha siapa yang terdahulu ya masuk ke kolam itu sesudah goncangan itu, maka dia akan sembuh. Tentu semua orang berebut, ya kan? Ya, orang Manado bilang baku rebe.
Bahasa Manado ini memang luar biasa ya, baku rebe gitu kan. Nah saudara, melalui renungan ini Tuhan hendak mengajar saudara dan saya untuk selalu siap sedia menantikan gerakan kuasanya bekerja. Amin. Dan jangan sekali-kali hidup mengandalkan pertolongan manusia. Ya, orang ini yang sakit ini dia mengandalkan manusia, ya kan? Sehingga ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ya, siapa yang bisa menolong dia? Ya kan? Karena semua orang ada di kolam, sekitar kolam itu adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya kan? Nah saudara, hari-hari ini siapa yang bisa menolong kita? Semua orang hari-hari ini berada dalam situasi yang sama, yaitu masa-masa yang sukar, hari-hari yang jahat. Karena itu jangan kita andalkan manusia. Terkutuk loh orang yang andalkan manusia. Ya kan? Sebaliknya mari kita andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Rebut surga. Ya kan? Kita lebih baik berseru kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang gerakan. Siapapun bisa dia gerakan. Ya kan? Siapapun bisa dia gerakan untuk menolong saudara. Ya. Kalau kita minta tolong atau mengandalkan manusia, bisa jadi dia tidak bisa mau tergerak. Tapi kalau Tuhan yang sudah membuka hati, tidak seorang pun yang bisa menutup. Ya kan? Karena itu mari saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan salahkan siapa-siapa, tidak perlu kita saling menyalahkan. Waktu Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Katakan, mau Tuhan. Ya kan? Dan saudara, Yesus memberikan perintah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Ya kan? Kalau dia tidak mau bergerak juga, melangkah, tentu kesembuhan juga tidak terjadi. Itu sebabnya mari saudaraku yang kekasih, kunci kesembuhan dan pemulihan adalah kita melangkah dengan iman. Amin. Iman yang disertai dengan tindakan adalah kunci kesembuhan dan pemulihan. Setelah saya jadi Kristen, saudara, tentu saya diproses Tuhan secara luar biasa. Ya. Dan Tuhan selalu mengajarkan saya untuk selalu mengandalkan Dia. Ya. Tidak kagetan ya ketika melihat orang yang mungkin kaya begitu. Jangan pernah ada dalam di hati, di pikiran bahwa dia bisa banyak menolong kita. Belum tentu. Karena Tuhan sudah membawa saya ya memperlihatkan orang yang kita pikir mampu menolong kita, menolong banyak ya untuk pelayanan, belum tentu. Dan sebaliknya, kita pikir orang itu sederhana, kita pikir orang itu ya kelihatan dia sederhana, tapi dia punya hati untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Ya, saya Tuhan sudah bawa sehingga, waduh kalau saya mau bersaksi tentang hal itu luar biasa. Makanya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Sebab di waktu masih beragama Islam, ya, saya pegang itu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, tidak menanti pertolongan dari yang lain. Sama dengan Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Dia melihat bahwa tidak ada peluang
dari manusia untuk menolong dia. Pintu-pintu pertolongan dari manusia telah tertutup rapat. Tapi segera dia berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Maka itu saudaraku yang kekasih, sekalipun pintu-pintu pertolongan dari manusia tertutup rapat, pintu pertolongan surga terbuka bagi setiap kita. Sebab dia yang mengulurkan tangan dan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Di situ dikatakan, marilah kepadaku. Sebuah ajakan. Kalau saudara dipanggil, diajak, terus saudara diam saja, apa saudara mendapatkan sesuatu? Enggak bisa. Saudara sudah punya tiket pesawat, berada di ruang tunggu. Panggilan boarding sudah terdengar. Tapi saudara tetap duduk. Saudara tidak melangkah, ya kan? Kakimu tidak melangkah naik ke pesawat. Saudara bisa terbang? Tidak. Saudara akan ketinggalan. Ya kan? Coba deh. Coba deh saudara ya. Jangan dicoba. Kalau dicoba repot juga. Panggilan boarding sudah 3 kali, sudah masih berdiam diri, duduk ya. Sudah sengaja. Tapi saya pernah itu saudara ya. Kenapa? Karena begini, waktu itu saya balik dari Makassar kembali ke Jakarta. Gereja memberikan saya tiket naik pesawat tertentu. Padahal saya minta kalau bisa pesawat yang lain. Kenapa? Karena saya membawa anak kecil. Nah, penerbangan Makassar Jakarta kan hampir 2 jam. Nah, bawa anak kecil kan harus ada cemilan atau makanan. Ya, gereja itu memberikan tiket tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Akhirnya anak saya berkata, "Pak, kita ini berangkat satu keluarga, ya, dan kita tidak dapat makan di pesawat itu." Saudara ya, saya akhirnya ya udah, kita 7 orang loh, bayangkan. Saya mau jual tiket itu nggak ada yang beli. Ya udahlah, saya bilang kita beli tiket pesawat yang sesuai dengan harapan begitu ya, karena ada makan di dalam pesawat itu. Tapi saya tidak meng-cancel ya tiket itu. Saya boarding juga saudara ya, saya check in ya, bukan boarding, check in secara online. Nah, pesawat itu saudara, dia hampir bersamaan waktunya, hanya selisih beberapa menit. Ya, saudara, waktu dipanggil, ya kami dipanggil karena saya check in secara online ya. Saya check in, ya saya dipanggil, saya dengar dipanggil. Kita nggak melangkah ke sana. Kenapa? Karena kita bukan di pesawat itu, ya. Tetapi ketika pesawat yang kita sesuai dengan harapan yang saya beli sendiri tiketnya, panggilan boarding, ya tentu kita naik. Nah, saudara. Jadi Yesus berkata, marilah kepadaku. Artinya kita mesti datang. Ada sebuah tindakan. Amin. Ada sebuah tindakan iman. Jadi iman yang disertai dengan tindakan adalah kunci kesembuhan dan pemulihan. Engkau mau sembuh hari ini, engkau mau dipulihkan hari ini, datanglah kepada Yesus. Bertindak dengan iman. Jika engkau bertindak dengan iman, maka setiap langkahmu menghasilkan mujizat. Jadi langkah yang menghasilkan mujizat adalah langkah iman.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari seorang yang sakit 38 tahun ya. Dan akhirnya dia bertemu dengan kemurahan Tuhan. Walaupun dia berada di kolam Bethesda, ya kan, rumah kemurahan, tapi kalau dia tidak bertindak, ya kan, awalnya tadi kita lihat bahwa dia menyalahkan orang lain, tidak ada yang dapat menolongnya. Tapi waktu Yesus berkata, ya, angkatlah tilammu dan berjalanlah, ya kan, dia langsung bertindak. Bangunlah di ayat 8. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia langsung bertindak. Sesuai dengan perintah. Mari Bapak Ibu sahabat Galilea. Kita makin hari makin mengerti firman Tuhan. Makin kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar dari seorang yang lumpuh 38 tahun disembuhkan walaupun dia berada di rumah kemurahan, rumah anugerah. Tapi dia tidak bertindak dengan iman, maka dia juga tidak akan mengalami mujizat dan tidak mengalami pemulihan. Tapi ketika Yesus Engkau yang berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga orang itu menjadi sembuh. Dia mengangkat tilamnya, lalu kemudian dia berjalan. Terima kasih Tuhan. Hamba doa untuk setiap mereka yang mengalami kelumpuhan rohani, buta rohani, yang banyak kali menjadi penghalang mujizat dan pemulihan terjadi. Kiranya kami semua bisa menyingkirkan segala hal yang menjadi penghalang mujizat dan pemulihan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Berkati dan lindungi mereka semua, jaga dan sertai. Tidak celaka, tidak jatuh, tidak diganggu oleh hal-hal yang membuat kehidupan mereka menjadi terpuruk. Tetapi mereka hidup dan berkemenangan, ada kekuatan, ada semangat, ada mujizat, ada pemulihan. Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Terima kasih, berkati rumah tangga, suami istri, anak-anak, mantu, cucu. Semuanya terpelihara dan mereka hidup berkelimpahan, tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.